Hari ini kita akan bahas Ruin Portal. Sebuah portal terbengkalai yang kalau kalian perhatikan dengan seksama menyimpan rahasia besar yang mungkin banyak dari kalian tidak terpikirkan sebelumnya. Mojang sendiri sempat merilis artikel terkait Ruin Portal ini dan mengatakan adanya past civilization atau peradaban terdahulu. Dari pernyataan tersebut, berarti memang ada orang-orang sebelum kita sebagai player yang sudah meninggali dunia Minecraft kita dan membuat portal ini, dan juga pasti ada alasannya kenapa portal ini sampai terbengkalai. Inilah rahasia terbesar dari Ruin Portal di Minecraft. Menjadi satu-satunya struktur di Minecraft yang muncul di dua dimensi, Ruin Portal adalah salah satu tempat yang hampir semua player pernah menemukannya, baik di Overworld maupun di Nether. Ruin Portal pertama kali dirilis pada tahun 2020 pada versi Minecraft 1.16 Nether Update, bersamaan dengan hadirnya Piglin, Bastion Remnants, Netherite, dan tentu saja Ruin Portal itu sendiri. Secara keseluruhan ada 13 varian dari Ruin Portal yang bisa kita temukan. 10 diantaranya portal yang ukurannya normal, sama seperti yang paling sering kita bikin. Sementara 3 sisanya adalah Giant Ruin Portal, yang memiliki ukuran jauh lebih besar dari ukuran minimal portal bisa dibentuk. Portal-portal ini dapat muncul di berbagai lokasi, mulai dari permukaan, dasar laut, hingga tersembunyi di dalam goa. Sesuai namanya, Ruin Portal adalah portal Nether yang telah lama terbengkalai hingga akhirnya rusak. Ada beberapa elemen yang hampir selalu kita temukan di sini. Bingkai portal yang terbuat dari obsidian, gold block, sisa-sisa bangunan dari stone bricks, sebagian area nether yang seolah ikut terbawa ke overworld, serta sebuah chest yang berisi berbagai macam item. Ya, kalau dilihat sekilas, semua yang ada di Ruin Portal mungkin terlihat biasa saja. Tapi justru dari sinilah Dokunem kali ini akan menguak rahasia yang selama ini tersembunyi di balik Ruin Portal. Karena setiap petunjuk yang kita temukan di tempat ini perlahan akan membawa kita menelusuri sejarah dunia Minecraft yang jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Dari Mojang sendiri, kita tidak bisa memandang remeh keberadaan reruntuhan portal ini. Bahkan, Ruin Portal memiliki artikel khusus yang dirilis Mojang pada Desember 2024 melalui series artikel Building Blocks. Di dalam artikel tersebut, Mojang menuliskan sebuah pernyataan yang cukup menarik. As you're traversing the overworld, you'll sometimes come across remnants of past explorers, and even sometimes past civilizations. Jika diartikan, Mojang memberi pernyataan, di saat kita menjelajah overworld, kita akan menemukan bekas dari penjelajah terdahulu, dan bahkan peradaban terdahulu. Pernyataan ini bisa kita jadikan acuan bahwasanya Mojang sendiri mengakui kalau sebelum player masuk ke dalam dunia Minecraft, sudah ada peradaban yang lebih dulu tinggal di Minecraft. Namun, Mojang tidak pernah menjelaskan siapa sebenarnya mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, ataupun apa yang terjadi hingga begitu banyak peninggalan mereka kini tersebar di seluruh dunia Minecraft. Tidak berhenti di situ. Pada artikel resmi Mojang lainnya yang membahas Trill Ruins, kita kembali menemukan beberapa pernyataan yang mengarah pada keberadaan peradaban terdahulu. Di artikel ini, Mojang menggunakan istilah Lost Villager Culture dan juga These Civilizations. Hal ini juga memperkuat bukti bahwasanya kita sebagai player bukanlah orang pertama yang datang di dunia ini. Sekarang kita akan menelaah lebih dalam terkait peninggalan yang ada di Ruin Portal. Kita tidak bisa hanya menyimpulkan ini sebagai portal rusak saja, karena mungkin setiap blok yang ada di sini memiliki alasan kenapa berada di reruntuhan ini. Blok yang menurut gua sendiri paling aneh adalah Crying Obsidian. Mari kita lihat sejarah dari blok ini terlebih dahulu. Mungkin tidak banyak dari kalian yang tahu bahwa blok ini sudah ada sejak tahun 2011.
Pada tahun itu, Jeb, yaitu developer Minecraft, menyatakan bahwa ia ingin menambahkan Crying Obsidian sebagai blok baru dengan fungsi untuk mengatur spawn point player. Bukti dari keberadaan blok ini bisa dilihat dari file terrain.png di Minecraft Java Beta 1.3. Tetapi, Crying Obsidian pada akhirnya tidak jadi dimasukkan ke dalam game, karena untuk fungsi tersebut sudah terpenuhi dengan adanya bed. Tapi, pada akhirnya, Crying Obsidian resmi masuk ke dalam Minecraft pada tahun 2020 di versi 1.16 bersama dengan Nether Updates. Dan ada kemiripan dengan sejarah yang barusan gue jelasin. Crying Obsidian pada versi modern Minecraft bisa digunakan untuk membuat respawn anchor yang berfungsi untuk mengatur spawn point player, tapi hanya di Nether. Lalu bagaimana asal-usul blok ini sendiri? Di sini kita akan membahas apa yang menyebabkan blok ini dari obsidian biasa berubah menjadi Crying Obsidian. Dari artikel resmi Mojang, yaitu Block of the Week Crying Obsidian, terdapat sebuah pernyataan yang cukup menarik. Crying Obsidian can be acquired from a ruin portal, an ancient structure found in both the Nether and the Overworld, that once allowed transport between the two, but has succumbed to the ravage of time. Ada satu bagian yang paling menarik, yaitu kalimat has succumbed of the ravage of time, yang kurang lebih artinya telah hancur dimakan waktu. Sayangnya, hanya ini pernyataan Mojang yang mengarah ke bagaimana Crying Obsidian bisa terbentuk, yaitu faktor waktu yang sangat lama. Tapi menurut gua, penjelasan itu masih belum cukup. Obsidian dikenal sebagai salah satu material paling kuat di Minecraft. Kalau perubahan Crying Obsidian memang hanya disebabkan oleh usia, seharusnya blok-blok lain yang jauh lebih rapuh akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Sebagai contoh, stone brick yang berada di ruin portal hanya retak dan berlumut. Sementara obsidian sendiri mengalami perubahan yang jauh lebih drastis. Jadi tidak make sense kalau perubahan dari obsidian ke Crying Obsidian disebabkan hanya karena waktu. Oke, ini teori pertama gua. Teori residu energi. Kalau kita melihat bentuk ruin portal, posisi blok-blok obsidiannya hampir selalu sudah terpisah dari bingkai portal yang utuh. Menurut gue ini menunjukkan bahwa pada suatu titik portal ini pernah mengalami kerusakan secara tiba-tiba atau mungkin pecah seketika. Kalau portal memang masih aktif tepat sebelum peristiwa itu terjadi, ada kemungkinan sebagian energi yang sebelumnya membentuk jalur penghubung antar dimensi dari portalnya itu tertinggal di obsidian yang menjadi bingkainya. Mungkin ini alasan kenapa warna retakan Crying Obsidian itu sangat mirip dengan warna Nether portal saat menyala. Kesimpulannya adalah ada sisa energi dari portalnya yang tersisa di obsidiannya dikarenakan obsidiannya secara tiba-tiba tidak aktif atau bahkan pecah seketika tadi. Asumsi ini juga didukung oleh kondisi ruin portal yang terlihat benar-benar ditinggalkan. Gold block masih berada di tempatnya, chest masih tertinggal, bahkan sebagian stone bricks masih berdiri. Seolah-olah portal ini emang berhenti berfungsi secara mendadak, bukan dibongkar sedikit demi sedikit. Tapi gua tahu yang ada di pikiran kalian. Kalau benar portal ini berhenti berfungsi secara tiba-tiba atau lebih parahnya pecah seketika, apa penyebabnya? Masuk ke teori kedua gua. Salah satu jawabannya mungkin berasal dari cara kerja portal itu sendiri. Untuk membuat Nether portal berfungsi, seluruh bingkai portal harus terbuat dari obsidian. Ada satu blok yang tergantikan saja sudah membuat portal tidak bisa aktif. Sekarang, bayangkan kalau setiap portal yang aktif terus-menerus memancarkan energi agar hubungan antara Overworld dan Nether tetap terbuka. Semakin lama portal digunakan, semakin lama pula bingkai obsidiannya terus terpapar energi tersebut. Yang pada akhirnya, energi tersebut terus menumpuk, terus-menerus, semakin kuat, dan dalam jangka waktu yang sangat panjang, mungkin sebagian dari obsidiannya mulai menyerap energi portal, hingga perlahan berubah menjadi Crying Obsidian. Begitu perubahan itu mulai terjadi, bingkai portal tidak lagi tersusun sepenuhnya dari obsidian murni, karena ada beberapa yang sudah mulai transisi menjadi Crying Obsidian. Hubungan antar dimensi pada saat itu mulai kehilangan kestabilannya. Hal ini menyebabkan adanya kebocoran dari Nether sampai ke Overworld. Seperti yang bisa kita lihat di semua ruin portal, ada sedikit bagian dari Nether yang nyampai di Overworld, dari Netherrack, magma block, lava, dan ketika semakin banyak bagian dari bingkai tersebut yang sudah berubah menjadi Crying Obsidian, portal akhirnya tidak lagi mampu untuk mempertahankan koneksi antar dimensi
hingga runtuh dengan sendirinya. Anggap teori ini benar, maka Crying Obsidian bukanlah penyebab portalnya pecah. Justru, Crying Obsidian adalah tanda bahwa portal tersebut sudah berada di ambang keruntuhannya. Ya tapi ini pun masih bisa kalian patahkan teorinya. Mungkin pertanyaan kalian adalah, kenapa energi portal harus terus bertambah? Dari mana buktinya kalau memang portal itu numpuk energi selama aktif? Karena pertanyaan itu tadi bisa muncul, akhirnya gue kepikiran teori yang lebih masuk akal. Sebenarnya bukan energi di portal tersebut yang terus-menerus bertambah, melainkan hubungan antar dimensi yang perlahan mengalami degradasi atau penurunan kualitas hubungan antar dimensinya. Bayangkan Nether Portal bukan sebagai sumber energi, tetapi sebagai jembatan yang terus-menerus mempertahankan koneksi antara Overworld dan Nether. Semakin lama jembatan itu dipertahankan, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh bingkai obsidiannya. Bukan karena energinya semakin kuat, tetapi karena obsidian terus-menerus terpapar energi dimensi selama ratusan bahkan ribuan tahun. Bisa kita asumsikan bahwa obsidian walaupun salah satu material paling kuat di Minecraft, tapi obsidian sendiri bukan blok yang tidak bisa dihancurkan. Dari fakta ini gue berasumsi kalau obsidian yang menjadi bingkai portal ini makin lama makin rapuh. Dan dari sinilah terjadi perubahan bertahap dari obsidian menjadi Crying Obsidian. Ketika jumlah Crying Obsidian semakin banyak, bingkai portal ini tidak lagi mampu mempertahankan hubungan kedua dimensi secara stabil. Karena hubungannya sudah mulai terganggu, ini yang menyebabkan adanya kebocoran Nether yang perlahan muncul sampai ke Overworld. Hingga pada akhirnya, portal benar-benar kehilangan fungsinya di saat sudah terlalu banyak obsidian yang sepenuhnya berubah menjadi Crying Obsidian. Dan dari situlah terbentuk ruin portal yang bisa kita lihat pada saat ini. Mungkin itu juga mengapa dinamakan sebagai Crying Obsidian, yaitu obsidian yang menangis. Menangis karena diharuskan menahan koneksi antar dimensi untuk cukup lama, dan makin lama ia makin tidak kuat menahan beban tersebut. Gini, sama halnya dengan manusia jika dihadapkan dengan beban yang berat, apalagi untuk waktu yang panjang. Tangisanlah yang pada akhirnya akan muncul atas beban itu kan. Ini mungkin suatu analogi yang bisa menjadi jawaban kenapa dinamakan Crying Obsidian. Dan mungkin proses ini seharusnya tidak hanya terjadi di Overworld. Kalau hubungan antar dimensi benar-benar runtuh, seharusnya portal yang berada di Nether juga kemungkinan mengalami nasib yang sama. Itulah sebabnya kita juga dapat menemukan ruin portal yang berisi Crying Obsidian di Nether. Lalu ada satu petunjuk terakhir yang menurutku cukup menarik. Satu-satunya mob yang bisa memberikan Crying Obsidian kepada kita adalah Piglin. Kalau memang Crying Obsidian merupakan sisa dari portal-portal yang runtuh, maka masuk akal apabila Piglin menemukannya saat menjelajahi Nether. Kita juga tahu bahwa Piglin memiliki ketertarikan terhadap benda-benda berharga. Mereka mengumpulkan emas, menyimpan berbagai barang langka, dan bersedia melakukan barter demi gold ingot sama kita sebagai player. Mungkin saja, bagi Piglin, Crying Obsidian bukan sekedar batu biasa, melainkan peninggalan langka dari portal kuno yang telah lama runtuh. Mungkin itu yang ada di perspektif mereka. Dan itulah alasan kenapa hingga hari ini mereka masih menyimpannya dan sesekali memberikannya kepada kita melalui sistem barter. Mungkin itulah Dokunem hari ini untuk menguak rahasia besar yang disimpan oleh ruin portal yang tersebar di dunia Minecraft kita. Tapi, sepertinya kita melewatkan sesuatu. Dari awal kita memang terlalu fokus apa yang terjadi dengan portal tersebut. Ya, anggap aja teori kita hari ini benar. Lalu pertanyaan lanjutannya adalah, pada awalnya, siapa yang membuat portal-portal itu?